Ajaran Sang Buddha mengajarkan kita untuk menyelidiki batin kita dengan mendalam. Inti dari ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran tentang penderitaan, sebab penderitaan, berakhirnya penderitaan, dan jalan menuju berakhirnya penderitaan yang semuanya ada dalam diri kita sendiri. Meskipun meditasi dapat dilakukan di tempat-tempat jauh, praktik Dhamma tetap mengajarkan bahwa pemahaman dan pembebasan dari penderitaan terletak dalam diri kita sendiri, bukan dalam perjalanan fisik ke tempat-tempat suci. Dengan melihat ke dalam diri sendiri, kita bisa memahami kemunculan, lenyapnya, dan jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Sang Buddha mengajarkan bahwa pemahaman yang benar akan muncul saat kita menyelidiki unsur-unsur jasmani dan keadaan batin kita. Berbagai fokus dalam penyelidikan ini seperti batin jasmani, 5 gugusan, atau 6 landasan, semuanya mengarah pada pemahaman yang sama, mengatasi penderitaan. Hal ini ditegaskan dalam kisah seorang biku yang mencari pandangan yang benar dari berbagai guru, namun jawaban yang diberikan adalah sama, yaitu dengan melihat kemunculan dan lenyapnya unsur-unsur jasmani atau kontak dengan 6 jenis objek. Jadi pemahaman yang benar akan muncul saat kita mengamati apa yang timbul dan lenyap dalam pengalaman kita sendiri. Beliau bertanya kepada para biku mana yang benar dari 4 jawaban yang berbeda tentang pohon Bodhi. Namun Sang Buddha mengajarkan bahwa semua jawaban itu benar karena berasal dari pengamatan yang berbeda-beda. Praktik Dhamma bisa berfokus pada berbagai aspek batin dan jasmani, namun tujuannya tetap sama, yaitu pembebasan dari dukkha. Meskipun seseorang bisa fokus pada aspek tertentu seperti 5 gugusan, namun semua itu masih berkaitan dengan batin dan jasmani. Sang Buddha mengajarkan bahwa fokus pada satu aspek saja juga bisa membawa menuju pembebasan. Meskipun ada perbedaan fokus seperti dalam pemahaman tentang 5 gugusan, namun semua itu mengarah kepada pemahaman yang sama, yaitu melihat anicca, dukkha, dan anatta, serta menuju pembebasan. Sang Buddha memberikan perumpamaan tentang kerajaan dengan 6 pintu gerbang, di mana setiap pintu memiliki penjaga bijak. Ini menggambarkan proses pikiran dalam pengembangan batin, di mana kerajaan adalah simbol dari jasmani kita yang lahir dan berkembang. Penjaga pintu gerbang adalah perhatian, sementara 2 utusan adalah samatha dan vipassana yang membawa kabar kebenaran kepada Sang Tuan di tengah kerajaan. Keenam landasan indera ini penting untuk dipahami karena pengalaman dari 6 indera ini membutuhkan pengawasan oleh perhatian. Perhatian ini diperlukan dalam pengembangan batin, baik dalam konteks samatha maupun vipassana, sehingga penting untuk tidak mengabaikan keberadaannya dalam latihan meditasi. Ketika menjalani praktik Dhamma, fokus pada pengembangan batin melalui latihan samatha dan vipassana sangatlah penting. Perhatian yang cermat diperlukan untuk mengawasi pengalaman dari 6 indera, seperti penjaga yang bijak menjaga pintu gerbang. Kotoran batin harus diatasi dengan daya upaya, sebagaimana menghukum sapi yang merusak ladang jagung. Sang Buddha mengajarkan bahwa diri kita hanyalah gabungan fenomena yang muncul dan lenyap, dan penting untuk memeriksa pikiran dengan penuh perhatian serta mengatasi pikiran negatif dengan bijaksana. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati.
Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.